Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurmasa Fitri dengan NPM 2424448 dari kelas 4G. Di sini saya akan membawa materi yang berjudul Perbedaan dan Perubahan Kurikulum di Indonesia tahun 1947 dan Kurikulum Merdeka atau bisa disebut dengan Kurikulum Nasional. Saya ada perkembangan kurikulum di Indonesia tahun 1947 sampai sekarang. Ciri utamanya ialah yang pertama, ada rencana pembelajaran tahun 1947. Yang kedua, meningkatkan pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Yang ketiga, ada isi pembelajaran masih dipengaruhi oleh sistem Belanda. Yang keempat, ada fokus pada pendidikan, watak, dan kesadaran bernegara. Materi selanjutnya ada kurikulum 1952, yaitu rencana pelajaran terurai. Ciri utamanya adalah materi pelajaran lebih rinci. Yang kedua, guru mengajar satu mata pelajaran khusus. Yang ketiga ada pendidikan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 1964 bisa disebut dengan rencana pendidikan. Yang pertama ada menekankan pancawargahana atau bisa disebut dengan pengembangan moral dan kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang kedua, fokus pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Yang ketiga, membentuk manusia secara yang berjiwa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan seluruh aspek kepribadian anak. Yang kelima, menyiapkan generasi yang cerdas, keterampilan, dan berakhlak. Dan di belakang saya juga ada kurikulum 1968. Yang pertama ada perubahan setelah pergantian pemerintahan. Yang kedua, menekankan pembentukan manusia Pancasila. Yang ketiga, struktur pelajaran lebih sederhana. Kurikulum 1975, yang pertama ada menggunakan pendekatan sistem instruksional. Yang kedua ada tujuan instruksional umum dan khusus atau bisa disebut TIU dan TIK. Yang ketiga ada guru sangat terikat pada administrasi pembelajaran. Kurikulum 1954 atau bisa disebut CBSA. Yang pertama ada dikenal dengan cara belajar siswa aktif atau disebut CBSA. Yang kedua, siswa lebih aktif, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, mengutamakan proses belajar. Kurikulum 1994, yang pertama ada perpaduan kurikulum 1975 sampai 1984. Yang kedua, beban belajar siswa cukup padat. Yang ketiga ada sistem catur bulan 4 atau bisa disebut dengan KBK, yang artinya kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama ada menekankan kompetensi siswa. Yang kedua, fokus pada hasil belajar. Yang ketiga, penilaian berbasis kompetensi. Tentunya ada kurikulum 2006 atau disebut KTSP. Yang pertama, sekolah diberi kewenangan menyusun kurikulum sendiri. Yang kedua, disesuaikan dengan kondisi daerah. Yang ketiga, berbasis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kurikulum 2013 atau bisa disebut 3K13. Yang pertama ada menekankan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik.
atau bisa disebut dengan mengamati. Dan di belakang saya ada kurikulum Merdeka sejak tahun 2022 sampai sekarang. Ciri utamanya, yang pertama ada pembelajaran lebih fleksibel, yang kedua fokus pada kompetensi, esensi, dan karakter, bisa disebut profil belajar. Perbedaan utama kurikulum lama dan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada aspek adalah fokus, yang kedua peran guru, yang ketiga kebebasan sekolah, yang keempat penilaian, yang kelima struktur. Sedangkan yang kedua kurikulum Merdeka, yang pertama ada isi materi, yang kedua pusat pembelajaran, yang ketiga terbatas, yang keempat belajar administrasi, yang kelima ada kompetensi dan karakter, yang keenam ada fasilitator, yang ketujuh lebih fleksibel, yang kedelapan lebih sederhana dan autentik, yang kesembilan lebih ringkas dan mendalam. Kesimpulannya adalah kesimpulan perubahan kurikulum. Yang pertama perkembangan zaman, yang kedua perubahan kebijakan pemerintah, yang ketiga kebutuhan dunia kerja, yang keempat perkembangan teknologi. Sekian dari saya, materi dari saya.